Sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Di antaranya yaitu 1. Reseptor, 2. Pengantar impuls, 3. Efektor. Bagian-bagian sel saraf, seperti yang ada di gambar di atas. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput myelin atau sel shaft nodus Ranvier. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsi. 1. Neuron sensorik atau aferen. 2. Neuron motorik. 3. Neuron interneuron. Berdasarkan struktur. 1. Neuron multipolar. 2. Neuron bipolar. 3. Neuron unipolar. Neuron sensorik, seperti yang ada di gambar di atas. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Neuron motorik, contohnya seperti yang ada di gambar di atas. Neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan 1 juluran akson. Neuron bipolar, yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki 2 juluran dendrit dan akson. Neuron unipolar, yaitu sel saraf yang hanya memiliki 1 juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Impuls saraf. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi dalam membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi luar membran. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran. Repolisasi adalah juga disebut sebagai periode penyembuhan. Setelah saraf mengalami depolarisasi, repolarisasi merupakan tahapan yang paling penting bagi sel. Di antara depolarisasi dan repolarisasi terdapat 1 periode yang disebut sebagai periode refrakte, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsang yang diberikan untuk kedua kalinya.